Partai Persatuan Pembangunan optimis duet Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno mampu membawa kemenangan dalam Pilpres 2024. Sebab elektabilitas keduanya membaik dalam hasil survei beberapa waktu terakhir. Fokus utama presiden dan cawapres itu untuk menang. Maka indikator yang paling dilihat seberapa besar elektabilitas dari kandidatnya, maka P3 sangat optimis, sangat yakin Ganjar Sandi ini bisa menang. Karena memang dari hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas keduanya itu cukup bagus, jika dipadukan bisa lebih bagus lagi. Kata Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi dalam diskusi pemilih muda dan prospek P3 pasca bergabungnya Sandiaga Uno di Cikini, Jakarta Pusat. Politisi yang akrab disapa Awik ini mengungkapkan bahwa survei elektabilitas Sandiaga Salahuddin Uno berada di urutan teratas dibandingkan nama potensial lainnya. Disinilah Awik meyakini Sandiaga bisa menopang kemenangan Ganjar di 2024. P3 meyakini paket Ganjar Sandiaga Uno akan memenangkan kontestasi siapapun lawannya. Itulah optimisme yang kita bangun, termasuk kita gerakan kepada struktur P3. Dengan demikian, kita sadari bersama keputusan Rapimnas ini sekaligus mengerek suara P3 dan persepsi publik kepada P3 semakin bagus. Dalam 9 bulan terakhir, P3 mengupayakan sejumlah langkah politik. Salah satunya mengundang tokoh publik yang memiliki popularitas dalam setiap berkegiatan, termasuk menjalin komunikasi dengan Sandiaga Uno sampai akhirnya ia pun bergabung dengan P3. Ketika P3 membangun komunikasi dengan sejumlah tokoh, rupanya pas Sandiaga Uno memiliki ketertarikan dengan P3. Langkah P3 dengan menggandeng tokoh-tokoh yang popularitas itu membuahkan hasil. Karena di awal-awal tahun ini survei P3 baru 2,9%. Tapi alhamdulillah di bulan Mei kemarin, awal Juni tepatnya, sudah memotret angka P3 di 4,1%. Tentu ini bukan hasil pemilu, ini baru prediksi. Tapi setidaknya ada perubahan, dan itu menunjukkan kerja politik P3 berubah drastis. Elektabilitas Sandiaga Uno semakin meningkat, salah satunya karena tingginya popularitas Sandiaga di mata milenial hingga pelaku UMKM. Bila PDIP dan P3 berkoalisi, maka kesempatan partai sangat besar. Sandiaga bisa menjadi nutrisi bagi P3, mengingat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu membawa sejumlah isu yang menjadi kebutuhan kaum muda. Dia juga meyakini bergabungnya Sandiaga mampu mendongkrak suara P3 di parlemen. Sandiaga muncul sebagai kader P3 membawa isu baru, membawa isu-isu yang sangat menyentuh kebutuhan anak muda. Tidak menutup kemungkinan partai ini tidak hanya lolos, tapi tembus papan tengah. Karena ada beberapa hal yang melekat dengan Sandiaga Uno, bisa dimanfaatkan untuk kemudian Partai Persatuan Pembangunan bisa merebut 60% dari pemilih anak muda. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, pas sekali waktunya. Waduh. Ayo, dari mana? Dari kami, supaya kita bisa melanjutkan acara. Kita mulai acara lagi Pak. Kita lanjutkan. Ini kenapa kami memang merencanakan kegiatan ini dan menjadi program pertama kami akan melaunching
EKI, ekosistem keuangan inklusif desa wisata. Karena itu kenapa Pak Sandi juga kita undang di sini, tapi kok yang dilalang pas gitu ya waktunya ya. Gubernur Bung Ganjar, sekarang mestinya dipanggilnya Bung Ganjar, pergi Semarang membeli lumpia. Cakep, Mantap nikmatnya, semua pasti setuju. cakep, Ayo Pak Gub, kita kolaborasi tingkatkan bersama OJK cakep, agar semangat wujudkan Indonesia maju. cakep. Di Jawa Tengah sendiri banyak sekali ya Pak ya. Jadi kalau di luar di sini di Kabupaten Semarang aja kemarin kita di Desa Wisata Lerep itu di daerah Magelang ini karena destinasi super prioritas Borobudur ini semua desa wisata di sini sudah kami data dan meningkat secara signifikan, dan desa wisata ini ternyata memiliki produk-produk ekonomi kreatif yang unggul dan bisa menghasilkan satu percepatan kemandirian ekonomi yang memang menjadi program daripada OJK. Desa-desa yang cukup berhasil, UKM yang cukup berhasil, usaha-usaha lainnya di level lokal yang cukup berhasil, itu kita tampilkan agar yang lain tinggal meniru saja. Tapi inklusivitasnya kita kan cukup tinggi, sudah di atas 80%. Maka ini kita harapkan menjadi satu indikator bahwa di usaha kecil menengah, terus kemudian desa wisata atau usaha yang lain sebenarnya bisa pasti dari gaspol gitu ya, dengan meniru. Orangnya lewat belakang.